Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Penggemblengan Bagus Handoko. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Aryo Saloko dan Maiso Jenar meninggalkan pondoknya untuk menjauhi Banyu Biru, menghindar dari kejaran anak buah Lembu Suro. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari simak bersama. Aryo memandang wajah Maiso Jenar dengan herannya. Apakah kalau aku berganti nama, orang tak mengenal aku lagi? Katanya. Bukan begitu Aryo, jawab Maiso Jenar. Tetapi setidak-tidaknya orang tidak mendengar lagi nama Aryo Saloko. Bukankah dengan mendengar namamu, orang dapat menemukanmu? Aryo Saloko mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya ia sudah mengerti maksud Maiso Jenar. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, Paman, meskipun namaku sudah diganti, tetapi apabila seseorang berkata tentang seorang anak yang berjalan bersama-sama dengan Maiso Jenar, bukankah segera orang mengenal aku? Sebab yang selalu berjalan bersama-sama dengan Aryo Saloko adalah Maiso Jenar. Kau benar-benar cerdas Aryo, jawab Maiso Jenar sambil tertawa. Aku setuju dengan pendapatmu. Kalau begitu marilah kita bersama-sama mengganti nama. Mendengar pendapat itu, Aryo Saloko tertawa berdere. Agaknya hal itu merupakan suatu hal yang lucu. Melihat Aryo tertawa, Maiso Jenar pun tertawa. Nah, Aryo, siapakah nama yang pantas buat mengganti namamu? Tanya Maiso Jenar kemudian. Aryo nampak mengerutkan keningnya, tetapi beberapa lama kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, terserah kepada Paman. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berpikir, nama apakah yang sepantasnya diberikan buat anak itu? Tiba-tiba terlintaslah suatu nama yang tepat diberikan kepada Aryo Saloko. Aryo, kau tahu bahwa namaku adalah Maiso Jenar. Maiso adalah sejenis binatang bertanduk. Maksud dari nama itu adalah supaya aku mempunyai kesigapan dan ketangguhan seperti Maiso. Sedang harapanku, engkau harus lebih hebat daripadaku. Karena itu aku akan memberi nama kepadamu dengan nama yang lebih hebat pula. Bukankah nama ayahmu hebat, Gajah Suro? Dan ayahmu benar-benar hebat seperti seekor gajah. Nah, dengan Aryo, aku akan memberimu nama Handoko. Handoko, ulang Aryo. Apakah Handoko itu? Handoko adalah nama binatang bertanduk pula, jawab Maiso Jenar. Tetapi jauh lebih hebat dan dari Maiso Jenar. Sebab Handoko berarti banteng. Mendengar uraian Maiso Jenar, hati Aryo Saloko bergetar. Maka dengan bangga ia berkata, aku pernah mendengar ayah bercerita tentang seekor banteng. Apa kata ayahmu? Tanya Maiso Jenar. Banteng adalah binatang yang hebat sekali, jawab Aryo. Nah, kalau begitu, sekarang aku manggil engkau Handoko, kata Maiso Jenar meneruskan. Tetapi siapakah kelanjutan nama itu? Handoko Suro seperti nama ayah, usul Aryo.
Tapi orang akan masih dapat mengenal engkau dalam hubungan nama dengan ayahmu, jawab Maiso Jenar. Juga seandainya engkau bernama Handoko Jenar, orang akan menghubungkan dengan nama Maiso Jenar. Lalu apakah yang baik menurut paman? Tanya Aryo Saloko. Begini Aryo, aku mempunyai nama yang baik. Dengarlah, nama lengkapmu adalah Bagus Handoko. Bagaimana pendapatmu? Mata Aryo menjadi berkilat-kilat. Bagus paman, bagus sekali. Nah, sejak saat ini aku bernama Bagus Handoko. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, dan sekarang siapakah namaku? Terserahlah kepada paman, jawab Bagus Handoko. Jangan panggil aku paman, panggil aku bapak untuk seterusnya. Baiklah bapak, Bagus Handoko, dengarlah, aku akan memakai nama seorang petani biasa. Sejak saat ini, panggillah aku dengan nama Manahan, Bapak Manahan. Baiklah Bapak Manahan, bagus, kita sekarang sudah merupakan orang baru. Meskipun apa yang kita lakukan adalah kelanjutan usaha kita sebelumnya. Engkau harus kembali ke Banyu Biru kelak dengan atau tidak dengan kekerasan. Tentu paman, bapak, sebab tanah itu bagiku merupakan tanah pusaka, sekaligus tanah tercinta. Manahan dengan menepuk pundak Bagus Handoko berkata pula, Bagus Handoko, karena semuanya itu engkau mulai saat ini harus melatih diri dengan tekun dan sungguh-sungguh supaya engkau kelak tidak akan ketinggalan dengan anak pamanmu Lembu Soro. Adi Sawung Sariti, potong Bagus Handoko. Manahan mengangguk, katanya meneruskan, anak itu pun sekarang pasti mengalami penggemblengan supaya kelak dapat menjadi anak hebat pula. Karena itu engkau jangan sampai kalah. Baik bapak, aku akan mencoba untuk berlatih sekuat tenagaku supaya aku tidak mengecewakan bapak, Manahan serta ayah Gajah Soro, jawab Bagus Handoko. Masa yang akan datang ini bagimu adalah suatu masa pembajaan diri, desis Maiso Jenar. Kemudian setelah itu mereka saling berdiam diri, hanyut dalam arus angan-angan masing-masing. Di langit matahari masih memancarkan dengan cemerlang, memanasi gunung serta lembah-lembah. Itulah permulaan dari suatu masa yang panjang, yang akan penuh dengan latihan olah kanuragan Joyo Kasantikan bagi Aryo Saloko, yang kemudian bernama Bagus Handoko. Ternyata ia memang seorang anak yang tangkas dan cerdas, memiliki kekuatan jasmaniah yang hebat pula. Dalam perantauan mereka dari satu tempat ke tempat lain, mereka sama sekali hidup dalam keprihatinan. Manahan dan Bagus Handoko tidak lebih dari dua orang bapak dan anak yang miskin. Apabila mereka merambah hutan, maka yang dimakan adalah buah-buahan yang dapat mereka jumpai di perjalanan mereka. Sedangkan apabila mereka melalui jalan-jalan kota, mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan apapun yang dapat mereka lakukan. Tetapi karena semuanya itu mereka lakukan dengan suatu keyakinan bagi masa mendatang, maka hal itu sama sekali tidak menimbulkan gangguan apapun dalam diri mereka, baik jasmaniah maupun tekad yang tersimpan di dalam dada mereka. Di dalam masa perantauan, satu hal yang tak seorang pun mengetahui adalah bahwa setiap saat Bagus Handoko selalu menerima latihan yang berat dan teratur dari gurunya. Setiap pagi bila matahari belum menampakkan diri, Bagus Handoko harus sudah melakukan latihan berlari-lari
dan kemudian dengan alat apa saja yang mungkin dipergunakan, cabang-cabang pohon, ia harus melakukan latihan tangan dengan bergantung dan berayun. Di samping itu, sedikit demi sedikit Manahan mengajarinya pula gerakan pembelaan diri dengan segala unsur-unsurnya. Bagus Handoko menerima semua pelajaran dari gurunya dengan tekad yang bulat hati, yang mantap. Karena itu semua pelajaran dengan cepatnya dapat dikuasainya dengan baik. Maka beberapa lama kemudian perjalanan mereka sampai ke pantai utara. Seterusnya mereka menyusur pantai, membelok ke barat, menerobos hutan-hutan rimba yang kadang-kadang masih sangat lebat. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi pertumbuhan Bagus Handoko. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin kekar dan kuat, sedang geraknya menjadi semakin sigap. Akhirnya mereka sampai di suatu daerah pedukuhan yang kecil, di mana para penduduknya hidup sebagai nelayan. Di samping itu, mereka gemar berburu kalong, sejenis binatang yang mirip dengan kelawar, tetapi lebih besar dan pemakan buah-buahan. Meskipun ada juga di antara mereka yang bercocok tanam, tetapi penghidupan sebagai seorang petani agak tidak begitu menarik perhatiannya. Di pedukuhan itulah Manahan dan Bagus Handoko berhenti berjalan. Mereka menyatakan diri untuk tinggal bersama-sama di padepokan itu. Meskipun penduduknya nampaknya agak bersikap kasar, namun sebenarnya hati mereka tulus. Karena itu Manahan dan anaknya diterima oleh mereka dengan tangan terbuka. Di pedukuhan itulah Manahan menambah jumlah mereka yang mengolah tanah pertanian. Dengan tidak mencolok, Manahan membawa cara-cara baru dalam pengolahan tanah dan cara-cara pengairan yang agak teratur. Karena itu dalam waktu singkat Manahan telah menjadi orang yang disenangi oleh penduduk pedukuhan itu. Di pedukuhan itu Bagus Handoko mendapat kesenangan baru dengan para nelayan. Kadang-kadang ia ikut serta berlayar menangkap ikan. Adalah mengherankan bahwa Handoko yang belum begitu lama hidup di kalangan para nelayan, kesigapannya telah hampir melampaui pemuda-pemuda nelayan yang sebayanya. Agaknya kesenangannya bermain-main di rowo pening serta kegemarannya menangkap uling merupakan bekal yang baik bagi seorang nelayan. Apalagi darah pelaut yang mengalir dalam tubuh ayahnya, Gajah Soro, agaknya melimpah juga kepada anak ini. Ditambah lagi dengan latihan-latihan keprigelan yang diterimanya dari Manahan. Dengan demikian Handoko pun menjadi cepat terkenal di antara teman-temannya. Bahkan orang-orang tua pun kemudian mengaguminya. Tapi ada kegemaran Handoko lain yang tidak sama dengan pemuda-pemuda nelayan pada umumnya. Handoko mempunyai kegemaran menyepi apabila semua pekerjaannya sudah selesai. Kadang-kadang ia betah duduk lama-lama di pasir pantai yang sepi, memandangnya ke arah laut yang luas. Pada gelombang-gelombang yang selalu bergerak disapu angin. Apabila tubuhnya terasa lelah sekali, di pasir pantailah Handoko merebahkan diri, yang kadang-kadang ketika terdengar ayam berkokok menjelang matahari terbit, ia baru bangkit dan berjalan pulang ke pondoknya. Manahan sama sekali tidak keberatan atas kelakuan muridnya itu. Ia mengharap bahwa dengan demikian Bagus Handoko mendapat ketenangan dan pengendapan. Dalam kesepian yang demikian kadang-kadang ditemukannya masalah-masalah besar dalam perjuangan masa depan. Karena itu ia sama sekali tak mengganggunya. Dibiarkannya Handoko pada saat luangnya menyepikan diri,
Sedang Manan sendiri waktu-waktu luangnya selalu diisi dengan duduk-duduk di sudut desa bersama-sama dengan para petani yang menunggui sawahnya yang sering diganggu oleh babi hutan. Dalam keadaan yang demikian, banyaklah masalah-masalah yang dapat diberikan kepada para petani secara tidak langsung. Tapi pada suatu malam terjadilah suatu hal yang mengejutkan. Saat itu ketika malam kelam membalut pantai, Handoko sedang duduk seperti biasa merenungi lampu-lampu perahu nelayan yang hilir mudik di laut. Tiba-tiba dilihatnya seorang berjalan lurus ke arahnya. Di dalam gelap malam, Handoko tidak segera mengenal siapakah orang itu. Tapi ia tahu bahwa orang itu bukanlah Manahan. Ketika orang itu sudah berdiri dekat hadapannya, mendadak tanpa berkata apa-apa orang itu langsung menyerangnya. Mula-mula Handoko terkejut bukan main, tetapi kemudian ia sadar bahwa ia harus membebaskan dirinya. Karena itu segera ia melompat menghindar. Tetapi penyerangnya tidak membiarkannya lolos. Malah kembali ia menyerang lebih hebat. Untuk beberapa saat Handoko menjadi ragu. Apakah salahnya dengan siapakah orang itu? Sambil melompat menghindar ia berteriak, "Siapakah kau dan apakah sebabnya engkau menyerang aku?" Tapi penyerangan itu sama sekali tak menghiraukannya. Dengan penuh nafsu orang itu menyerang terus. Akhirnya karena tak ada kemungkinan lain, Handoko terpaksa melayaninya. Mula-mula ia masih berusaha untuk meyakinkan orang itu bahwa mungkin ia keliru. Sebab selama ini Handoko merasa tak ada seorang pun yang memusuhinya di seluruh pedukuhan nelayan itu. Tapi ia menjadi terkejut sekali ketika orang yang menyerangnya itu berkata dengan suara yang dalam, "Bagus Handoko, kau sekarang tidak akan dapat melepaskan diri dari tanganku." Sekali lagi ia mencoba bertanya, "Apakah hubunganmu dengan diriku sehingga engkau bermaksud menangkap aku? Dan siapakah sebenarnya engkau ini?" Orang itu tidak menjawab, tetapi tertawanya yang nyaring terdengar sangat mengerikan. Dan berbareng dengan itu serangannya menjadi bertambah cepat dan mendesak. Tapi Bagus Handoko sekarang bukanlah Aryo Saloko 2 tahun yang lalu. Bagus Handoko adalah seorang pemuda yang meskipun umurnya belum lebih dari 15 tahun, namun karena gemblengan yang menempa dirinya setiap saat, maka ia adalah seorang pemuda yang tangkas dan kuat. Karena itu ia dapat berkelahi dengan tenang dan lincah, sehingga serangan-serangan orang yang tak dikenalnya itu beberapa kali dapat dihindarinya dengan mudah. Tapi ia tidak dapat terus-menerus menghindar dan mengelak, sebab orang yang menyerangnya menjadi semakin marah. Gerak-geriknya semakin cepat dan berbahaya. Karena itu akhirnya Bagus Handoko terpaksa melakukan serangan-serangan pula sebagai suatu cara terbaik untuk mempertahankan diri. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin hebat. Namun di masa-masa yang pendek, Bagus Handoko sempat mengamat-amati wajah penyerangnya. Orang itu agaknya telah berumur sedikit lebih tua dari gurunya. Wajahnya nampak bengis dan berkumis lebat. Selebihnya ia tidak begitu jelas, kecuali orang itu selalu bergerak, juga karena malam yang kelam